Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya terhormat kepada Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Murdianti dengan NPM 2110631050013 dari kelas 5B akan memaparkan hasil rancangan proposal yang telah saya buat dengan judul analisis kesalahan siswa menurut prosedur Newman dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat kelas 7 sekolah menengah pertama. Lanjut ke latar belakang, di sini ada 3 poin. Yang pertama, definisi matematika. Diketahui bahwa matematika ini merupakan bidang studi yang memfokuskan pada elemen seperti fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang bersifat abstrak, di mana konsep yang saling terkait satu sama lain. Pemahaman konsep sebelumnya menjadi dasar penting dalam memahami materi berikutnya. Dalam belajar matematika, siswa harus bisa mengaitkan konsep-konsep tersebut agar bisa mengaplikasikannya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, selanjutnya untuk poin kedua, yaitu permasalahan matematika melalui soal cerita. Menurut Prianto, tahun 2015 menyebutkan bahwa penyelesaian permasalahan matematika seringkali diwujudkan melalui soal cerita yang merujuk pada situasi kehidupan sehari-hari. Hal ini juga selaras dengan pendapat Susanti tahun 2017 bahwa soal cerita dikenal lebih menantang dibanding soal yang hanya berfokus pada bilangan saja. Untuk memecahkan soal cerita, siswa perlu memahami inti cerita, mengidentifikasi aspek-aspek matematika yang relevan, mengkonseptualisasikannya dalam bentuk model matematika, memilih operasi hitung yang sesuai, dan menyelesaikan serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Nah, salah satu konsep matematika yang abstrak adalah bilangan bulat, di mana siswa sering mengalami kesulitan saat melakukan operasi dengan bilangan bulat karena sifat abstrak dari bilangan negatif yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor dan penyebab kesalahan. Penyebab-penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan matematika seringkali karena siswa tidak mampu memahami masalah, transformasi masalah yang kurang tepat, masalah keterampilan proses, dan masalah menarik kesimpulan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita operasi bilangan bulat, di mana guru perlu memperhatikan kesalahan yang terjadi pada siswa saat menyelesaikan soal cerita matematika. Oleh karena itu, perlu analisis untuk memahami jenis kesalahan yang terjadi serta penyebab dari kesalahan tersebut. Nah, prosedur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur Newman. Dalam prosedur ini terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan membaca atau reading, tahapan memahami atau comprehension, tahapan transformasi atau transformation, tahapan keterampilan proses atau proses skill, dan tahapan penulisan jawaban atau encoding. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama, apa kesalahan yang sering terjadi pada siswa kelas 3 SMP saat menyelesaikan soal cerita matematika operasi hitung bilangan bulat? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika operasi hitung bilangan bulat? Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan yang dilakukan siswa kelas 3 saat menyelesaikan soal cerita matematika, terutama materi operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab siswa dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang proses belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Analisis kesalahan siswa dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana siswa memahami, mengolah, dan menerapkan konsep-konsep matematika, terutama soal cerita. Selanjutnya, yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi guru dapat memahami secara rinci kesalahan-kesalahan yang sering dialami siswa saat menyelesaikan soal cerita matematika, yang memungkinkan guru untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat dan mendalam. Selanjutnya untuk bagi siswa dapat memperoleh wawasan mengenai proses pemikiran masalah dalam matematika dan bagaimana menghindari kesalahan yang seringkali terjadi.
Bagi peneliti mendapatkan pemahaman di dalam mengenai efektivitas proses bimbingan dalam membantu siswa memahami dan menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama, soal cerita matematika. Menurut Windiana dalam ini dan kawan-kawan tahun 2018 bahwa menyelesaikan soal cerita matematika dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu teliti dalam membaca soal agar dapat menentukan kata kunci yang ada pada soal, menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, menentukan penyelesaiannya terkait dengan soal cerita, menyelesaikan soal cerita sesuai dengan aturan matematika, dan menuliskan jawaban dengan tepat. Nah, selanjutnya analisis kesalahan. Zakaria dalam Ayurveda tahun 2019 menyebutkan bahwa ada 5 kesalahan umum yang dilakukan siswa saat menyelesaikan soal cerita matematika, yaitu kurangnya pengetahuan siswa mengenai simbol-simbol matematika, penggunaan proses yang keliru, kesalahan perhitungan, dan tulisan yang tidak dapat dibaca. Yang ketiga, analisis kesalahan berdasarkan prosedur Newman. Menurut Newman, saat siswa berupaya menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita matematika, siswa akan melewati berbagai tahapan, yaitu yang pertama tahapan membaca atau reading, di mana siswa membaca dengan memahami teks soal beserta simbol-simbol dan kalimat yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, tahapan memahami atau comprehension, yakni mengidentifikasi informasi yang tersedia serta pernyataan yang diajukan dalam soal. Yang ketiga, tahapan transformasi atau transformation, yakni merancang representasi matematis dari permasalahan yang diungkapkan dalam soal dan menentukan operasi serta rumus matematika yang relevan. Yang keempat, yaitu tahapan proses atau proses skill, di mana siswa melakukan perhitungan matematis berdasarkan rumus atau operasi yang telah dipilih sebelumnya. Dan yang kelima, tahapan penulisan jawaban atau encoding, yaitu menuliskan jawaban akhir dari penyelesaian soal cerita matematika tersebut. Dan yang keempat adalah kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan prosedur Newman. Menurut Rahmania dan Ramawati tahun 2016, siswa kelas 7 seringkali melakukan kesalahan dalam penyelesaian soal matematika yang terdiri dari kesalahan pemahaman konsep serta kesalahan dalam interpretasi soal yang pada akhirnya berdampak pada kesalahan dalam tahap penyelesaian soal. Di samping kesalahan tersebut, ada juga kemungkinan kesalahan lainnya timbul seperti kesalahan dalam memahami teks soal, artinya siswa kurang mampu memberi makna pada setiap kata, istilah, serta simbol yang terdapat dalam soal. Kesalahan-kesalahan ini meliputi ketidakmampuan memahami soal, kesalahan dalam mengubah bentuk soal, serta kesalahan dalam menentukan jawaban akhir. Selanjutnya, teori belajar yang relevan. Yang pertama itu ada teori konstruktivisme. Menurut Kiel dalam Sutherland tahun 2019, konstruktivisme merupakan suatu proses di mana seseorang menciptakan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Artinya, konsep ini menekankan pada penerapan pembelajaran dalam kehidupan praktis untuk tujuan yang bermanfaat dan bermakna. Yang kedua, ada teori kognitif. Menurut Bahrudin dan kawan-kawan dalam Nurhadi tahun 2020, teori belajar kognitif memiliki perbedaan dengan teori belajar behavioristik dalam penekanannya, di mana teori belajar kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada fokus pada hasil belajar. Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan prosedur Newman dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana siswa memproses informasi matematika dengan pemahaman ini. Pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan untuk membantu siswa dalam memperbaiki strategi penyelesaian soal serta memperkuat pemahaman konsep matematika. Selanjutnya, hasil penelitian sejenis. Yang pertama ada penelitian Emianti tahun 2022 dengan judul Analisis Kesalahan Siswa Menyelesaikan Materi Bilangan Bulat menurut Teori Newman pada siswa kelas 7 SMPN Muara Bangau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi bilangan bulat tergolong dalam 5 tipe kesalahan, yaitu kesalahan membaca, kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan operasi. Analisis kesalahan siswa menunjukkan bahwa kesalahan transformasi merupakan kesalahan terbanyak, diikuti oleh kesalahan pemahaman. Nah, untuk yang kedua, penelitian Safari dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul
Analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan prosedur Newman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika pada materi KPK dan FPD, terutama dalam penulisan jawaban, transformasi, dan keterampilan proses. Kesalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan kurangnya pemahaman konsep KPK dan FPD. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian bahwa terdapat kesalahan terkait dengan tahapan-tahapan prosedur minimal pada siswa kelas 7 sekolah menengah pertama adalah menyelesaikan soal cerita operasi pembiayaan bulat. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk pendekatannya, di sini pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan fokus pada analisis kesalahan siswa menurut prosedur Newman dalam menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan bulat. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai proses pemecahan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan siswa. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sampel. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Selanjutnya dipilih 2 orang responden dengan kategori sedang dan rendah setelah diperoleh hasil tes. Nah, untuk instrumennya yaitu tes tertulis dan wawancara. Dan untuk teknik pengumpulan data, untuk tes tertulis itu digunakan tes tertulis dengan bentuk uraian. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diagnostik dengan tujuan hanya untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal yang menyebabkan kesalahan dan tidak berkaitan dengan skor. Hasil tes tertulis dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai di mana letak kesalahan yang dialami siswa dan presentasi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita operasi bilangan bulat. Dan untuk wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang menjelaskan kesalahan yang dialami oleh siswa. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan merupakan interview bebas, di mana wawancara dilakukan pada siswa yang mewakili siswa lainnya setelah diberikan tes tertulis dengan tujuan untuk memastikan apa saja yang menyebabkan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Subjek wawancara yaitu siswa dengan kesalahan yang berbeda-beda yang mewakili kesalahan siswa lain yang melakukan kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya untuk teknik pengumpulan data atau teknik pengolahan data, yang pertama adalah data reduksi atau reduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dari hasil tes dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi kesalahan siswa. Yang kedua, data display atau penyajian data, yaitu penggunaan tabel, diagram, atau grafik untuk memvisualisasikan kesalahan siswa dengan perbandingan hasil tes. Yang ketiga, conclusion drawing atau verification, yaitu analisis mendalam terhadap data yang direduksi dan ditampilkan untuk menarik kesimpulan terkait kesalahan siswa serta dampak penerapan prosedur Newman terhadap perbaikan pemahaman siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, selanjutnya untuk jadwal penelitian, untuk kegiatan pertama yaitu pengembangan rancangan metodologi di bulan pertama, di minggu ke-1 sampai ke-2. Selanjutnya yang kedua adalah penyusunan instrumen di bulan pertama pada minggu ke-3 sampai ke-4. Yang ketiga pelaksanaan tes dan wawancara di bulan kedua dari minggu pertama sampai kedua. Selanjutnya analisis data tes di bulan kedua pada minggu ke-3 sampai ke-4. Yang kelima analisis kesalahan prosedur Newman di bulan ketiga di minggu pertama sampai kedua. Selanjutnya adalah penyusunan laporan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.